Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore bagi teman-teman yang baru menonton video ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas FR soal SKB Guru SD CPNS tahun 2020, yaitu untuk penilaian remedial dan pengayaan part 2. Oke, sekarang kita ke soalnya. Untuk soal yang pertama, apabila ada beberapa anak yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan, pelaksanaan pembelajaran remedial yang sesuai dengan kesulitan peserta didik dapat dilakukan dengan cara titik-titik. A. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. B. Pemberian bimbingan secara individu. C. Pemberian bimbingan secara kelompok. D. Pemanfaatan tutor sebaya. Atau E. Pemanfaatan jam tambahan pelajaran. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, pemberian bimbingan secara individu. Kita lihat pembahasannya. Pelaksanaan pembelajaran remedial disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan peserta didik yang dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, pemberian bimbingan secara individu. Hal ini dilakukan apabila ada beberapa anak yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, pemberian bimbingan secara kelompok. Hal ini dilakukan apabila dalam pembelajaran klasikal ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama. Kemudian yang ketiga, pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Pembelajaran ulang dilakukan apabila semua peserta didik mengalami kesulitan. Pembelajaran ulang dilakukan dengan cara penyederhanaan materi, variasi cara pengajian, dan penyederhanaan tes atau pertanyaan. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan tutor sebaya, yaitu peserta didik dibantu oleh teman sekelas yang telah mencapai KKM, baik secara individu maupun kelompok. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 2. Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM. Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui titik-titik. A. Belajar kelompok dan pemberian tugas. B. Belajar kelompok dan penggunaan media lain. C. Belajar kelompok dan belajar mandiri. D. Belajar mandiri dan penekanan saintifik. Atau E. Belajar mandiri dan pemberian reward. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C, belajar kelompok dan belajar mandiri. Kita lihat pembahasannya. Pengayaan biasanya diberikan setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM. Pemberian pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui berikut ini. Yang pertama, belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan tugas untuk memecahkan permasalahan, membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik berupa pemecahan masalah nyata. Selain itu, secara kelompok, peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Kemudian yang kedua, belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan. Kegiatan pemecahan masalah nyata, tugas proyek, ataupun penelitian ilmiah juga dapat dilakukan oleh peserta didik secara mandiri jika kegiatan tersebut diminati secara individu. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang
C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 3. Penilaian otentik disebutkan dalam kurikulum 2013 adalah model penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung berdasarkan 3 komponen, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam penilaian kurikulum 2013, berdasarkan komponen sikap dilakukan dengan cara titik-titik. A. Melalui tes tertulis dan lisan. B. Melalui penugasan dan daftar cek. C. Observasi dan tes praktik. D. Observasi dan penilaian diri. Atau E. Tes praktik dan portofolio. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Observasi dan penilaian diri. Kita lihat pembahasannya. Di antara teknik dan instrumen penilaian dalam kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penilaian kompetensi sikap, yaitu pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat atau peer evaluation oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian atau rating scale yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Kemudian yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan, yaitu menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Kemudian yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan, yaitu pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala rating atau rating scale yang dilengkapi dengan rubrik. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 4. Penilaian kelulusan dilakukan oleh satuan pendidikan dengan proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Penilaian kelulusan dan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui syarat, yaitu titik-titik. A. Kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas. B. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal cukup. C. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal cukup. D. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan. Atau E. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Kita lihat pembahasannya. Kelulusan dan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Kemudian, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Yang ketiga, lulus ujian satuan pendidikan. Yang keempat, mengikuti ujian nasional untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan. Dan yang terakhir, kriteria lain yang dipandang perlu oleh satuan pendidikan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang E. Selanjutnya soal nomor 5, Penilaian harus memberikan hasil yang dapat diterima oleh semua pihak, baik yang dinilai, yang menilai, maupun pihak lain yang akan menggunakan hasil penilaian tersebut. Penilaian harus memperhatikan prinsip sahih, yaitu titik-titik.
A. Penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. B. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. C. Prosedur penilaian dan kriteria penilaian harus jelas dan dapat diketahui oleh siapapun. D. Penilaian harus dilakukan berdasar pada data yang diukur. Atau E. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Penilaian harus dilakukan berdasar pada data yang diukur. Kita lihat pembahasannya. Hasil penilaian akan akurat bila instrumen yang digunakan untuk menilai, proses penilaian, analisis hasil penilaian, dan objektivitas penilai dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, perlu dirumuskan prinsip-prinsip penilaian yang dapat menjaga agar orientasi penilaian tetap pada framework atau rel yang telah ditetapkan. Penilaian harus memperhatikan prinsip sahih, yaitu penilaian harus dilakukan berdasar pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Untuk memperoleh data yang dapat mencerminkan kemampuan yang diukur, harus digunakan instrumen yang sahih, yaitu instrumen yang mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang D. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika tidak bermanfaat, silahkan dislike. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.